Mengapa guru perlu mengembangkan bahan ajar? Karena guru pertama harus menyesuaikan dengan kurikulum. Selama ini dianggapnya kalau siswa itu hanya belajar dari buku teks saja, dari buku guru, buku siswa, yang ada di dalam kelas pasti akan sangat kurang, sehingga butuh keberadaan bahan ajar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bahan ajar dengan buku teks itu sama atau tidak? Jawabannya tidak. Ketika Ibu membuat bahan ajar desain pembelajaran yang hasilnya adalah pengembangan bahan ajar untuk mata kuliah desain pembelajaran beberapa tahun yang lalu, itu formatnya pasti ada kompetensi dasar, ya. Ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tetapi ketika bahan ajar yang Ibu peruntukkan untuk mahasiswa kemudian Ibu kirim ke penerbit buku nasional, maka itu tidak boleh ada kompetensi dasar. Kata-katanya juga dihilangkan. Kalau bahan ajar identik bahasanya dilakukan secara komunikatif, artinya kamu menyapa si pembaca, misalkan contoh, hai adik-adik, apakah kamu tahu cara membuat bla bla bla? Itu adalah bahasa bahan ajar. Kalau bahasa di buku teks nggak ada demikian, ya. Dan di dalam buku teks biasanya dia tidak berdasarkan kepada kompetensi tertentu yang harus dicapai. Misalkan contoh, kalau dia hanya untuk untuk sekedar mengenal apa itu bahan ajar, ya cukup misalkan pengertian, komponen-komponennya, lalu ragam jenisnya, kelebihan dan kelemahannya saja. Seperti itu juga tidak masalah. Tapi kalau bahan ajar itu tidak boleh. Bahan ajar kamu harus berpaku kepada kompetensi apa yang ingin dikuasai. Ketika siswa itu setelah mempelajari bahan ajar A, maka dia bisa mencapai kompetensi tersebut. Itu yang membedakan bahan ajar dengan buku teks, ya. Buku teks itu sifatnya kaku, kalau bahan ajar itu luwes, bahasanya luwes, lalu kemudian based on karakteristik sasarannya siapa, ya. Kalau karakteristiknya adalah siswa sekolah dasar, maka bahasa yang digunakannya juga harus bahasa anak-anak sekolah dasar dengan masa yang mudah. Nah, ketika kamu membuat buku teks, Anda pasti akan ditanyakan oleh penerbitnya, siapakah penggunanya? Ya, karena dia mau tahu seberapa banyak pangsa pasar pengguna yang akan menggunakan buku itu, gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita kirim naskah begitu saja kepada si penerbit, ya. Pasti dia akan minta rangkuman, lalu daftar isi, termasuk target sasarannya. Nah, kemudian bahan ajar itu diperuntukkan untuk menuntut pemecahan masalah di dalam belajar. Jadi contoh, misalkan materi perkalian. Nah, di dalam perkalian itu, kalau misalkan ada perkalian 2 kali 2, apa namanya sih, perkalian 2 bilangan ya, atau 3 bilangan, 4 bilangan. Nah, di antara sistem operasi bilangan itu, manakah yang menurut siswa paling sulit dipelajari? Oh, misalkan dia yang paling sulit dipelajari itu adalah bilangan 4 atau 4 bilangan. Ya, maka hanya 4 bilangan itu saja yang dipelajari. Karena gunanya untuk memecahkan masalah belajar. Kalau buku teks bagaimana? Tidak. Kalau buku teks, dia akan dimulai dari awalan. Dia akan dimulai dari konsep dasar. Karena asumsinya dia dibuat bukan untuk satu tujuan tertentu, tetapi dia lebih dibuat umum. Maka kalau kamu ingat betul, kalau misalkan ada dosen yang menugaskan, coba beli buku A atau beli buku B, itu tidak semua bab di dalam buku itu akan kamu gunakan, ya. Ibu ingat betul ketika magister, bukunya banyak sekali, satu semester itu bisa 10 buku, tapi 10 buku itu apakah semua babnya dipakai? Tidak. Satu buku hanya dipakai 2 bab. Nanti buku kedua hanya dipakai 3 bab. Kenapa seperti itu terjadi? Karena ketika membuat buku tersebut belum berdasarkan pada analisis pembelajaran, karena tidak mengacu pada kompetensi tertentu, karena dia dipasarkan secara luas yang mungkin audiens pembacanya akan berbeda-beda. Misalkan contoh, Ibu ketika membuat pengembangan bahan ajar, bisa saja mahasiswa prodinya bukan prodi PGSD yang membaca. Bisa saja prodi ekonomi, bisa saja prodi manajemen gitu ya, yang orang mau membuat bahan ajar baru dia membaca. Meskipun tidak semuanya akan terpakai bab yang disusun di dalam buku.
Nah, sekarang kita lihat lagi. Tujuannya untuk apa sih bahan ajar itu disusun? Tentu memang disusun untuk mempertimbangkan kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik atau lingkungan sosialnya. Makanya waktu kemarin mata kuliah media pembelajaran, Ibu cerewet betul ya. Coba diidentifikasi demografisnya bagaimana. Kita asumsikan saja misalkan siswa-siswi kita berasal dari Pulau Jawa, karena akan mempengaruhi juga materi atau bahkan gambar-gambar yang barangkali ada di lingkungan sekitarnya si siswa. Kalau misalkan kita bertemu dengan siswa di mana dia lingkungannya itu adalah pantai atau lingkungan nelayan ya, ya cocoknya kita menampilkan contoh-contoh yang ada di bahan ajar yang memang sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Seperti misalkan mahasiswa yang mungkin sudah pernah Ibu ceritakan ya di mahasiswa waktu itu PKM, dan kemudian dia ngajar dan ibu sit in di dalam kelas ya, menampilkan aktivitas di pagi hari yang tidak sesuai dengan aktivitas anak Jakarta. Ya gambarnya misalkan petani ya memegang cangkul dengan topi petaninya gitu. Mungkin kalau dia karena berasal dari daerah, aktivitas pagi hari yang dilakukan, yang dilihat oleh anak-anak di daerah tersebut memang seperti itu. Tapi hal itu tidak berlaku untuk di Jakarta. Jadi ketika membuat bahan ajar, nanti misalkan Anda ikut SM3T gitu ya, atau Anda ditempatkan atau ditugaskan di daerah-daerah yang berada di Indonesia bagian timur, jangan samakan bahan ajar untuk Indonesia Barat dengan di Indonesia Timur. Apa sih keunggulan, apa sih kearifan lokal, dan bagaimana karakteristik anak-anaknya itu akan sangat berperan di dalam penyusunan bahan ajar ketika Anda menyusun bahan ajar. Misalkan ya, kalau anak-anak di sana memiliki laju belajar yang biasa-biasa saja, maka kamu bisa menentukan, bisa mengukur kompleksitas atau kedalaman materi untuk bahan ajar itu harus seperti apa, ya. Lalu kemudian bagaimana misalkan kemampuan teknologinya. Kalau mereka sudah bagus teknologinya, Anda bisa membuatnya menjadi mobile learning, Anda bisa membuatnya menjadi gamifikasi ataupun yang lainnya atau augmented reality. Tapi jangan pernah menggunakan bahan ajar teknologi di mana peserta didiknya tidak pernah memegang gawai, tidak pernah memegang teknologi, atau dia tidak memiliki smartphone. Biasanya smartphone-nya dibawa oleh ibu dan bapaknya. Jadi hal-hal itu sangat dipertimbangkan. Termasuk nanti ketika Anda mau membuat skripsi dan itu ada Anda mengajukan judulnya yaitu pengembangan misalkan mobile learning atau pengembangan virtual reality atau pengembangan augmented reality, pastikan siswa sekolah dasar di mana SD yang akan Anda tuju itu mampu untuk membukanya ya, mampu untuk mengoperasionalkannya. Nah, lalu kemudian ada lagi membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Barangkali Anda yang berada di perkotaan atau siswa-siswi yang berada di perkotaan itu tidak sulit ya. Kita mencari buku teks yang lain daripada itu akan sangat mudah. Tapi bagi teman-teman atau anak-anak yang berada di daerah pelosok dan dia sangat sulit menghadirkan sumber belajar yang banyak ya, artinya tidak hanya ada lingkungan saja dan guru sebagai sumber belajar, maka guru itu mutlak wajib membuat bahan ajar supaya mereka bisa mendapatkan ilmu yang baru begitu. Kalau di kelas PPG Ibu dan ketika di bagian pembuatan bahan ajar dan kemudian peserta PPG itu membuat bahan ajar hanya copy paste dari apa yang ada di dalam buku siswa, biasanya ibu tolak. Kenapa? Karena anak-anak nggak akan memperoleh ilmu yang baru. Mereka tidak akan memperoleh sumber belajar yang baru. Mau untuk apa sebuah bahan ajar dibuat kalau siswanya bisa baca dari buku siswanya masing-masing. Jadi, sifatnya bahan ajar ini adalah sebagai komplementer. Komplementer itu apa? Pelengkap, tetapi tidak sebagai substitusi. Artinya apa itu substitusi? Pengganti. Dia tidak sebagai pengganti, tetapi sebagai pelengkap dari buku utama yang Anda wajibkan kepada peserta
didik. Dan dia juga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kenapa? Karena kompetensi-kompetensi yang ada di dalam bahan ajar memang sudah melalui proses analisis instruksional. Ketika siswa mengerjakan setiap kegiatan belajar yang ada di dalam bahan ajar, dia akan mengarah kepada kompetensi dasar yang memang diinginkan di dalam buku tersebut. Akan sangat berbeda kalau Anda memberikan hanya buku teks saja, bukan bahan ajar yang Anda susun. Jadi ngajarnya juga enak, sama seperti ketika Ibu membuat bahan ajar untuk bahan ajar itu, pengembangan bahan ajar, hanya tinggal pertemuan ini kita belajar kegiatan belajar A. Pertemuan kedua kita akan belajar kegiatan B. Mahasiswa bisa baca, mereka bisa belajar sendiri kegiatannya di dalam rumah, ketika di rumah ya, jadi berlangsung secara mandiri. Nah, ketika di dalam kelas itu semakin mudah, hanya tinggal diskusi. Jadi ruang kelasnya menjadi flip classroom. Materi sudah dipelajari dari modul, ketika datang ke dalam kelas sudah dengan pengetahuan. Itu sangat membantu. Jadi kalau ada guru yang masih menekankan atau yang masih mengatakan bahwa waktunya kurang nih ya untuk menjelaskan materi, waktunya kurang untuk saya berceramah di dalam kelas, maka dia adalah guru yang belum menggunakan bahan ajar. Guru yang membuat bahan ajar tidak ada istilahnya kekurangan waktu, ya. Nah, kemudian lalu manfaatnya apa sih? Pasti sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum, kebutuhan belajar. Pertanyaannya begini, kalau Anda kata ada kelas paralel, taruhlah kita katakan kelas 4A dan kelas 4B, ya. Apakah bahan ajar yang dibuat itu akan sama meskipun sama-sama mata pelajaran bahasa Indonesia 4A, 4B? Jawabannya belum tentu sama. Kenapa? Meskipun kurikulumnya sama, tapi kebutuhan belajar, gaya belajar, atau karakteristik peserta didik antara kelas A dengan kelas B itu sangatlah berbeda, ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan perlakuan yang diberikan untuk kelas A dengan perlakuan yang diberikan kelas B. Perbedaannya seperti apa, Bu? Misalkan contohnya, Anda berangkat materi awal diajarkan kepada siswa itu dimulai dari sudah level kompetensi yang ketiga atau tujuan pembelajaran ketiga. Kenapa? Karena dari hasil pretestnya tujuan pembelajaran pertama dan kedua itu sudah dikuasai dengan baik, maka tidak perlu diajarkan. Tetapi ketika di B, Anda memberikan pretest dan ternyata nilainya jelek, maka Anda harus mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama. Makanya tadi kenapa Ibu memberikan pretest kepada Anda, karena Ibu mau tahu dulu Anda paham nggak terlebih dahulu dengan bahan ajar. Padahal kan asumsinya kita sudah berkali-kali bertemu ya untuk mata kuliah yang berbeda. Nah, lalu kemudian tidak lagi tergantung pada buku teks. Jadi guru adalah perancang, pengembang bahan ajar yang memang dikhususkan untuk anak didiknya. Lalu memperkaya ya berbagai referensi, menambah pengetahuan guru dalam menulis bahan ajar. Sebaiknya apapun profesimu nanti, apakah kamu menjadi guru ataukah kamu menjadi dosen, belajarlah menulis ya. Jadi kita tidak dikenal hanya tukang mengajar, tetapi kita juga bisa dikenal oleh para peserta didik kita itu punya karya. Karyamu apa sih gitu ya? Karyanya Bu Ika ini apa? Berapa tahun menjadi dosen? Berapa jumlah buku yang dihasilkan? Kenapa? Kalau seorang pendidik itu hanya mengajar ya, nanti yang bisa mendengarkan mendengarkan ilmu yang dimilikinya hanya anak didiknya saja, dan apalagi guru SD bertahun-tahun yang diajarkannya itu saja. Nanti kamu tidak memiliki pengembangan keilmuan. Belajarlah menulis, lalu kemudian diterbitkan di toko buku. Kalau misalkan ditolak oleh penerbit, ya nggak apa-apa, wajar. Itu adalah proses kebiasaan saja ya, proses terbiasanya saja. Kalau kita punya kemampuan menulis yang baik, mudah-mudahan sih bisa diterima di toko-toko buku terkemuka. Tetapi dengan orang menulis, pasti dia orang yang banyak membaca. Kalau dia tidak banyak membaca, dia tidak mampu menulis. Karena kan kalau dalam menulis bukan berarti kita copy paste ya, tapi kita memparafrasekan lagi apa sih yang dibilang oleh para pakar-pakar itu dan kemudian dituangkan ke dalam tulisan kita. Nah, lalu kemudian lagi
Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Ya, tentu kalau dia bilang ini buku yang ibu buat loh, oh dia akan bangga sekali. Wah, bapak ibu guru saya menciptakan bahan ajar, lalu bapak ibu guru saya membuat video pembelajaran yang ada wajah bapak ibu guru saya. Siswanya akan surprise, dia akan bangga. Oh, Pak Taufik ini ternyata bisa loh menjadi YouTuber gitu ya dengan konten-konten pembelajaran yang baik dan yang bagus. Jadi kita juga mengenal mengenal guru kita menjadi orang yang terus belajar. Jadi ada role model. Jadi gurunya aja mau terus belajar apalagi siswanya gitu ya. Lalu menambah angka kredit ini kalau untuk guru ya. Lalu untuk peserta didik, kegiatan pembelajarannya jadi jauh lebih menarik karena nanti di dalam bahan ajar itu akan ada banyak kegiatan belajar, akan ada banyak tidak hanya berupa materi saja, tetapi bisa juga latihan, bisa juga dia berupa permainan gitu ya. Atau misalkan juga Anda membuat bahan ajar itu dalam bentuk kamus, glosarium, istilah-istilah yang menarik, atau kamu mau membuat gamifikasi ataupun yang lainnya, tentu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dibandingkan kalau Anda tunggal mengajar langsung kepada siswa, siswa hanya duduk dia mendengarkan ya. Berapa lama sih anak-anak itu bisa mendengarkan? Mahasiswa aja paling paling maksimal tuh 30 menit dia akan fokus. Apalagi peserta didik usia sekolah dasar, dia perkiraannya hanya 10 sampai 15 menit bisa diam konsentrasi menjelaskan. Nah, lalu kemudian kesempatan untuk belajar secara mandiri. Jadi kalau dirasakan waktunya tidak cukup, gunakanlah bahan belajar itu, gunakanlah bahan ajar itu atau bahan pembelajaran, berikan kepada siswa. Jadi mereka tidak perlu belajarnya itu menunggu kehadiran bapak dan ibu saya, nggak perlu seperti itu. Mereka bisa belajar dari bahan belajar yang memang sudah dirancang untuk mereka sendiri. Nah, lalu kemudian mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi. Misalkan kamu merasa ya bahwa peserta didik ini kok susah banget kalau misalkan diajarkan yang ada di dalam buku, ya kamu menggunakan metode yang mudahnya seperti apa di dalam buku. Anak-anak itu setiap dia membaca buku, lalu kemudian ada latihan, dia bisa mencoba. Nah, kelebihan dari bahan ajar yang berupa modul adalah di setiap kegiatan belajarnya itu akan ada tes formatif. Jadi ketika si peserta didik mau pindah ke kegiatan belajar berikutnya nggak akan bisa. Kalau nilai di kegiatan belajar sebelumnya rendah, misalkan di kegiatan belajar 1 nilainya 50, dia mau pindah ke kegiatan belajar berikutnya bisa tidak? Nggak bisa. Apalagi kalau analisis kompetensinya hierarkikal. Ingat nggak dulu kemarin waktu Ibu jelaskan analisis instruksional. Ketika kompetensinya itu hierarkikal, berarti dia harus menuntaskan satu ini dulu, baru dia bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, kalau di buku teks nggak begitu. Makanya kalau di dalam bahan ajar pasti tuntas, ya, tuntas setuntas-tuntasnya. Karena setelah materi akan ada latihan dan akan ada evaluasi. Latihan dan evaluasi itu Anda berikan nilainya. Nilai skornya minimal dia harus menguasai berapa? Misalkan 75 dia harus peroleh supaya dia bisa masuk ke dalam tahap kegiatan belajar berikutnya. Kalau dia masih dapat nilai latihan evaluasinya adalah 50, ya dia mengulang lagi mempelajari kegiatan belajar itu. Jadi sebetulnya mudah ya bagi guru kalau dia mau repot sedikit ya membuat bahan ajar. Jadi dia bisa mengatakan begini, ini Bapak punya bahan ajar video pembelajaran dan Bapak akan berikan tugas latihannya di Google Form. Kamu kerjakan berdasarkan hasil dari bahan ajar video tersebut dan usahakan memperoleh nilainya adalah 75. Ya, anak akan belajar di rumah. Jadi PR-nya itu PR yang sudah terkondisikan. Jadi tidak hanya coba buka halaman 5, kamu kerjakan di rumah halaman 5, tapi dia nggak tahu. Ya, nggak tahu berapa sih nilai saya yang harus saya kuasai. Cuma memang ketika kita membuat bahan ajar itu harus ada keterlibatan orang tua. Kenapa?
Karena kita akan memberikan kunci jawaban. Biasanya di bahan ajar itu. Kan supaya dia anak-anak itu tahu nilainya 75 atau dari mana kan dari kunci jawaban. Nah, kunci jawaban itu semestinya tidak dipegang oleh siswa, tetapi dipegang oleh orang tua, gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya bantu ngoreksi segala macam sih tidak masalah. Tetapi tidak semua orang tua itu peduli ya. Kayak kemarin kamu, Ibu lupa deh, itu berita baru apa tidak? Ibu lihat di CNN di YouTube di daerah Jawa Tengah, ada satu peserta didik, entah kelas berapa, tapi SD perempuan, itu kutunya banyak sekali sampai keluar-keluar di jilbabnya ya. Ibu nontonnya tuh cukup merinding membayangkannya, tapi gurunya luar biasa. Dia mau, beberapa guru itu menyisiri lalu kemudian memotong rambutnya. Kenapa dia bisa rambut itu sampai lepek karena nggak pernah dikeramas, tidak pernah disisir, jadi udah menggumpal dan itu sangat sulit disisir. Gurunya telaten sekali ya, telaten sekali untuk membantu anak tersebut. Sampai kutunya tuh benar-benar banyak, merinding Ibu lihatnya, geli ya. Jadi itu kan kita bisa berasumsi bahwa guru itu tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh keterlibatan orang tua, tidak didukung oleh kepedulian orang tuanya di rumah. Seberapa lamanya sih Anda berinteraksi dengan anak didik ketika mereka sudah pulang ke sekolah, sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya masing-masing, dan itu yang menjadi PR tersendiri ya. Jadi komunikasi yang efektif antara Anda dengan orang tua harus semakin intensif dan harmonis ya. Lalu kemudian ada prinsip pengembangan. Yang namanya pengembangan bahan ajar itu kita mulai dari yang konkret, dari yang mudah dulu, baru kemudian dia ke yang sulit. Ketika Anda memberikan bahan ajar sudah dengan kompetensi, tiba-tiba dia kompetensinya ke C4, ya anak-anak akan bingung. Ini kok Pak guru saya, Pak Aldin, kasih tiba-tiba belajarnya tadi nggak belajar begini, kok tiba-tiba langsung soal cerita perkalian, tapi konsep dasar 1 kali 2-nya atau 3 kali 1-nya tidak diajarkan, ya nggak bisa. Jadi tidak selamanya ya, Ibu termasuk yang kurang setuju kalau misalkan indikator itu langsung ke HOTS, eng gitu ya, tiba-tiba langsung C4 diletakkan di situ, anak-anak susah. Sama seperti kita naik ke tangga, Anda bayangkan kalau kita langsung naik ke tangga nomor 4 kan melompatnya terlalu tinggi. Jadi lazimnya orang belajar Anda berikan itu dimulai dari C1, lalu kemudian pindah ke C2 atau C3, C1, C3 masih bisa, lalu dari C3 barulah ke C4, C5, dan C6. Nah, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Jadi ketika selesai membuat bahan ajar, besok diulang sedikit materi sebelumnya, jadi dia akan semakin paham. Dan pelajarannya sudah pasti diharapkan tuntas di dalam bahan ajar tersebut. Umpan baliknya positif ya. Jadi kalau dia sudah mengerjakan tugas, diberikan nilai itu sudah termasuk ke dalam umpan balik, dinilai lalu kemudian dikasih bintang atau diberikan tanda excellent ya, untuk sempurna yang 100 nilainya, atau good job atau apapun terserah, yang penting ada umpan balik positifnya. Nah, harus ada motivasi belajar yang tinggi. Teori behavior mengatakan bahwa apapun motivasi yang dimiliki oleh anak ketika dia senang dengan pelajaranmu ya, dia akan mudah menerimanya. Itu kalau teori behavior seperti itu. Misalkan Pak Roy difavoritkan nih sama anak-anak siswa-siswi SD-nya. Wah, Pak Roy kadang kan jarang-jarang barangkali lihat guru laki-laki, wah, saya mau sama Pak Roy. Pak Roy itu ramah, suka senyum gitu. Itu sudah motivasi awal yang bagus. Nah, nanti kalau Pak Roy belajarnya juga lebih mengajarkannya lebih enak, bahasanya juga dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan pelan-pelan, lalu kemudian perhatian yang tidak hadir ditanyakan kenapa tidak hadir, itu mereka menjadi suka. Dengan mereka menjadi suka, dengan mereka menganggap bahwa pembelajaranmu menyenangkan dan berbeda dari yang lain, dari guru yang lain, maka dia akan siap untuk belajar dan siap untuk mendengarkan Anda sebagai seorang guru. Nah, lalu kemudian
mencapai tujuan ibarat naik tangga ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, setahap demi setahap. Nanti makanya ketika kita membuat RPP, Ibu tidak menyarankan C pertama itu adalah C4 ya. Kita pakai kaidah orang naik tangga. Jadi kalau C1 kemudian Anda mau pindah ke C3 tidak apa-apa. Tapi tidak boleh dari C1 Anda pindah ke C4. Tentunya kalau sekarang Ibu berlakukan begitu kan juga nggak enak kan. Misalkan kamu semester 1 TIK, lalu Ibu minta langsung membuat, yuk media pembelajarannya pakai analisis kurikulum, pakai kompetensi ya. Bangga-bangga, wah ini berpikirnya tingkat tinggi, namanya juga di bangku perkuliahan, ya mahasiswanya kelenger ya. Kenapa? Karena dia nggak punya wawasan dasarnya terlebih dahulu. Jadi Anda ibaratkannya, gunakanlah sudut pandang siswamu, jangan pakai sudut pandang dirimu. Bawalah mereka ke duniamu. Itu kalau katanya siapa? Katanya Quantum Teaching dan Quantum Learning. Bawalah, mohon maaf salah, bawalah dirimu ke dunianya anak-anak ya. Terjun, kamu harus paham kognitifnya dia baru bisa sampai pada tahap apa. Ya, jangan terlalu yang berlebihan ya. Jadi jangan anggap keren-keren banget bahasanya Pak Roy ini ya, bahasa sistematis, bahasa sistemik, bahasa apa itu Bapak guru saya ngomong ya. Jadi gunakan bahasa yang biasa-biasa saja. Nah, lalu kemudian mengetahui hasil yang telah dicapai. Hasil yang dicapai taunya dari mana? Ya tadi, seperti yang Ibu kemukakan, berdasarkan dari setiap evaluasi yang ada di dalam kegiatan belajar. Makanya ketika kita membuat bahan ajar, harus selalu ada evaluasi. Ya, kalau kita tadi di dalam RPS kita adanya tes acuan patokan, itu adalah evaluasi untuk bahan ajar. Nah, misalkan seperti ini. Bapak Budiman adalah guru kelas 3 SD. Ya, sewaktu akan mengajarkan sebuah pokok bahasan bidang studi matematika untuk siswa kelas 3, Pak Budiman mencari sumber materi dari buku matematika kelas 3 terbitan Erlangga. Menurut Anda, sebaiknya Pak Budiman langsung menyampaikan buku matematika terbitan Erlangga kepada siswanya, ataukah harus dilengkapi dengan sumber materi yang lain dan didesain dalam bentuk bahan pembelajaran baru yang lebih mantap dan lebih mudah dipahami siswa? Kalau kita lihat dari ilustrasi ini, tentunya jawaban pertanyaan nomor 2 itu yang paling bagus ya. Artinya memang tidak hanya buku teks saja, tetapi bisa juga dengan bahan ajar lain yang gunanya untuk komplementer dari buku teks utama. Tetapi pertanyaannya lagi, apakah bisa langsung digunakan buku matematika terbitan Erlangga kepada para siswanya? Bisa digunakan itu ya. Kalau dia konteksnya adalah buku matematika yang memang di dalam bawah naungan sebuah kurikulum, ya misalkan kurikulum 2013 tapi terbitannya adalah penerbit swasta, ya dia tetap bisa dikatakan sebagai bahan ajar. Nah, ketika dia bertindak sebagai buku teks umum yang dia tidak berada di bawah naungan kurikulum, nah itu masih yang cukup sulit untuk kita pelajari ya, dipelajari oleh anak-anak. Jadi masih butuh bantuan si bahan ajar ini. Nah, format bahan ajar. Format bahan ajar itu ada beberapa macam seperti yang tadi Ibu sampaikan. Tetapi kalau kita lihat ada dua format bahan ajar. Ada format lengkap, ada format tidak lengkap. Format lengkap itu apa? Format lengkap itu ketika bahan belajarnya atau bahan ajarnya mau digunakan untuk belajar mandiri di rumah. Berarti dalam konteksnya seperti apa? Modul pembelajaran, lalu kemudian e-book pembelajaran, ataupun misalkan seperti CD pembelajaran, itu adalah format bahan ajar yang lengkap. Kenapa? Karena dimulai dari petunjuk, lalu ada pengantar, ada materi, dan akhirnya terakhir adalah evaluasi. Tapi kalau misalkan bahan ajar yang tidak lengkap, boleh tidak? Boleh-boleh saja. Misalkan dalam bentuk apa? Handout. Handout lengkap? Tidak lengkap handout. Tapi apakah dia dikatakan sebagai bahan ajar? Ya, dia dikatakan sebagai bahan ajar. Meskipun handout itu ketika dia sebagai alat peraga, bahan ajar sebagai alat peraga tidak bisa dikatakan sebagai alat peraga handout itu ya. Handout hanya bisa dikatakan sebagai media pembelajaran. Jadi bahan ajar sebagai media pembelajaran itu adalah handout. Nah, kita lihat sekarang di sini, ini tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan.
Nah, ketika bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga, maka dia mau mengubah pengertian yang abstrak menjadi pengertian yang konkret ya, seperti tadi yang dicontohkan oleh kelompok ada sedotan, lalu kemudian globe. Ketika kita mau memperagakan televisi, cara mengoperasikan televisi itu bukanlah media pembelajaran, tetapi itu adalah alat peraga. Karena kita mau menghadirkan bentuk aslinya televisi. Dia alat peraga. Kayak misalkan tadi si Aldin bilang apa itu maksudnya kerangka ya, kerangka tubuh manusia. Kamu mau bilang, ini loh kerangka tubuh manusia bentuknya seperti ini. Kalau dia dalam bentuk tengkorak, itu alat peraga. Tetapi ketika Aldin menjelaskan bahwa alat peraga si kerangka manusia ini memiliki berapa ruas rusuk di badannya, lalu posisi jantungnya ada di sebelah mana, itu dia sudah bertindak sebagai media pembelajaran. Sumber belajaran letaknya di mana? Letaknya di referensi yang digunakan Aldin saat menjelaskan materi yang ada di dalam kerangka tubuh manusia itu. Itu adalah sumber belajarnya. Sumber belajar yang lainnya bagaimana? Menugaskan anak-anak untuk apa? Untuk mengerjakan latihan berasal dari buku teks atau buku-buku sumber yang ada di perpustakaan. Itu berarti dia bertindak sebagai sumber belajar. Jadi tidak ada pemisahan yang pasti. Seolah-olah kita melihat kok kayaknya maknanya sama aja ya antara alat peraga, antara media pembelajaran, antara bahan pembelajaran, atau bahkan antara sumber belajar. Karena memang itu-itu aja gitu. Meskipun dengan istilah yang berbeda-beda. Nah, lalu kemudian ada juga bahan pembelajaran ketika itu dalam bentuk sumber belajar. Kalau dia dalam bentuk sumber belajar, kita mundur lagi materinya, ingat ada dua. Ada sumber belajar yang memang sengaja dirancang, ada sumber belajar yang dia dimanfaatkan. Contoh, misalkan guru. Guru itu sumber belajar yang dimanfaatkan atau dirancang? Dirancang jawabannya. Kenapa? Karena dia harus masuk S1 pendidikan. Nggak bisa guru itu dari ilmu murni, berarti dia sudah sadar betul ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dia mengikuti prodi tertentu, dia misalkan mau jadi guru SD maka dia masuk PGSD, ya dia itu adalah apa namanya sumber belajar yang sengaja dirancang. Nah, kalau yang dimanfaatkan, bagaimana sumber belajar yang dimanfaatkan? Sumber belajar yang sebetulnya keberadaannya bukan untuk sumber belajar, tetapi ternyata bisa loh. Misalkan contohnya apa? Dokter. Misal di sekolahmu ya, yang sedang PKM, lalu mengadakan acara kesehatan, mengundang dokter untuk sebagai narasumber atau dalam kegiatan dokcil ya, dokter cilik. Nah, tadinya awal mulanya dokter itu tidak didesain untuk pembelajaran, tapi ketika dia berbicara di depan siswa-siswa, kemudian dia bisa menjadi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan, ya. Atau misalkan ada tentang biasanya itu apa acara-acara penyalahgunaan narkoba, misalkan dari pihak kepolisian, atau kamu mengundang sekolahmu itu mengundang apa pihak BNN. Nah, itu dia berarti sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Nah, apa perbedaannya sekarang? Peran bahan belajar ini mohon maaf ya, Ibu bikinnya nggak cakep-cakep banget karena memang tidak Ibu rancang sebelumnya ini. Peran bahan pembelajaran sebagai alat peraga, sebagai media pembelajaran maupun sebagai sumber belajar. Ketika kamu memutuskan bahwa bahan pembelajaranmu dapat digunakan sebagai bahan mandiri, maka harus dilengkapi dengan tujuan pembelajaran. Ada di dalamnya mengenai kompetensi. Biasanya kalau di bagian pendahuluan itu kamu bilang, melalui kegiatan belajar ini, kamu dapat bla 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 dengan benar ya, itu berarti kompetensi. Jadi siswa itu asumsinya ketika dia membaca bahan ajarmu untuk belajar mandiri, oh Bapak Ibu guru saya ini menugaskan saya untuk untuk bisa mampu ini loh gitu. Jadi makanya kenapa keberadaan guru itu menjadi tidak ada kalau di dalam bahan ajar yang sifatnya mandiri. Nah, materi pembelajarannya diuraikan dalam kegiatan belajar, ada ilustrasi media. Prosedurnya bagaimana? Misalnya kalau anak-anak mahasiswa senangnya ini ya, ayo mengamati,
ayo menulis, ayo mencoba. Nah, itu kita katakan sebagai prosedur pembelajaran yang ada di dalam bahan pembelajaran mandiri. Lalu kemudian dilengkapi oleh tes ya, lalu kemudian tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, ada umpan balik, ada daftar pustaka. Ingat, kunci jawaban tidak diberikan kepada siswa, tetapi diberikan kepada orang tua. Dimohonkan kerjasamanya kepada para orang tua supaya anak-anaknya ini belajarnya bisa tuntas. Ketika selesai mereka mengerjakan latihan yang ada di bahan ajar, barulah kunci jawaban itu diberikan kepada siswa. Ya, contohnya seperti apa? Modul, video pembelajaran, yaitu pembelajaran berprogram komputer. Itu adalah contoh-contoh bahan ajar yang bisa untuk mandiri. Nah, kemudian ada juga bahan pembelajaran yang memang dia sebagai alat peraga pembelajaran. Seperti tadi yang Aldin sampaikan, ada model kerangka manusia, ada model bumi globe, ada juga mengenai bak pasir atau mengenai tanaman-tanaman. Ya, itu adalah alat peraga. Seperti apa sih bunga sepatu itu? Misalkan kamu bawa ini loh bunga sepatu. Nah, kemudian ketika kamu menjelaskan bagian-bagian bunga yang paling lengkap itu adalah bunga sepatu karena memiliki benang sari, dia memiliki putik gitu ya, atau memiliki kelopak, itu dia udah beralih fungsi. Sudah bukan bunga sepatu sebagai alat peraga, tetapi bunga sepatu sebagai media pembelajaran. Nah, ketika kamu menjelaskan kelopak sari itu seperti apa, lalu kemudian benang sari itu seperti apa, putik itu fungsinya untuk apa, dia bergeser lagi menjadi bunga sepatu sebagai sumber belajar. Jadi begitu ya. Nah, lalu kemudian alat peraga contoh konkretnya ini tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini ketika dia berperan sebagai sumber belajar itu adalah modul. Modul di dalamnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya ada gambar foto misalkan. Gambar foto, lalu kemudian ada video. Maka kalau kita katakan modul sebagai bahan ajar, tetapi di dalamnya gambar-gambar yang ada di dalamnya, dia bisa bertindak sebagai alat peraga, dia juga bisa bertindak sebagai media pembelajaran. Dan bahkan ketika kamu menyusun materi pembelajaran yang ada di dalam modul, itu kita katakan bahwa bahan ajar itu sudah sebagai sumber belajar. Begitu ya. Jadi kenapa tadi apa namanya yang ada di Google Form itu sangat lengkap ya? Karena memang Ibu mau melihat, kamu paham nggak sih pada saat apa sebuah benda itu dia menjadi alat peraga, pada saat apa benda itu menjadi media pembelajaran, pada saat apa sesuatu itu menjadi sumber belajar dan bahan ajar. Oke, kita lihat lagi sekarang. Keterhubungannya bagaimana? Keterhubungannya dalam satu benda atau dalam satu bentuk apa namanya bentuk cetak pembelajaran itu sebetulnya semuanya masuk ke situ. Dia ada alat peraganya, dia ada medianya ya, seperti misalkan ini modul dilengkapi dengan ilustrasi visual berupa gambar, foto dan grafik. Alat peraga visualnya itu bisa berupa gambar sama foto. Ketika gambar foto yang Anda letakkan di bagian bahan ajar itu hanya untuk menjelaskan atau memeragakan seperti apa bentuk gambar itu. Ya, kalau misalkan kamu ingin menyampaikan mengenai gambar apa namanya kupu-kupu jenis apa gitu ya. Kamu tampilkan fotonya atau kamu mau menampilkan ini loh contohnya nikel gitu ya atau contohnya emas gitu ya. Itu berarti dia hanya sebagai alat peraga. Begitu juga foto dan grafik. Berarti dia hanya sebagai acuan terlihatnya ya. Nah, ketika dia bersih bahan-bahannya itu dari beberapa referensi dan segala macam, maka ada sumber belajar di dalamnya. Jadi pada dasarnya bahan ajar itu adalah kumpulan dari serangkaian alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar yang ada di dalam satu wadah yang namanya adalah bahan ajar. Nah, kalau misalkan bahan ajarnya tidak lengkap, maka tetap kita katakan dia sebagai bahan ajar, tetapi bahan ajar yang hanya terdiri atas alat peraga, media pembelajaran,
ataukah dia sebagai sumber belajar. Itu bergantung pada tipe dari bahan ajar yang nanti kita buat. Nah, kemudian misalkan lagi ada contoh lagi. Oh, nggak ada. Oke, ini untuk pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Mohon maaf Ibu buru-buru ya, supaya nanti teman-teman yang pria bisa siap-siap untuk Jumatan. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Cukup? Bu. Sudah cukup Belum. jelas. Oke, baik. Makasih Aldin. Minggu depan Anda bawa PKM, kan kamu pegang buku guru buku siswa ya? Oke, dipilih kira-kira kompetensi mana yang bisa untuk bahan ajar audio, bahan ajar visual, audio visual, sama digital. Nanti minggu depan dilaporkan masing-masing ke Ibu. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini.